Halo Tribuners di rumah, jumpa lagi di acara Bincang bersama BPJS Kesehatan. Kali ini di Studio 52 Tribun Jogja. Hadir bersama saya Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Mas atau Pak nih? Mas saja. Mas Heri Susilo Widodo. Selamat datang. Matur sembah nuwun. Salim dulu. Oke, Mas Sigit. Sehat, semoga senantiasa BPJS Kesehatan harus sehat. Hadir pula bersama saya Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Mas Eko Purboyono. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Oke. Tema kita kali ini adalah layanan JKN kini mudah, cepat, dan setara gitu. Sebelum kita ke materi obrolan, kok pakai gini mudah, cepat, dan setara? Kemarin juga cepat juga toh Pak. Cepat apa cepat? Cepat ya. Kemarin tetap mudah, cepat, dan setara ya. Ya. Itu dalam hal apa? Monggo siapa yang mau, Mas Heri? Baik. Baik, terima kasih Mas Sigit. Tribun semua terima kasih. Jadi kalau mudah, cepat, setara itu pertama di benak teman-teman pasti mudah itu berarti dimudahkan. Jadi dimanapun berada bisa mengakses untuk layanan kesehatan. Kemudian untuk cepat itu berarti tidak terlalu lama untuk mengakses layanan kesehatan karena kita ada antrian online melalui mobil JKN Mas. Betul. Kemudian saat ini kami juga melalui teman-teman itu ngecek selalu waktu tunggu layanan di Vaskes itu berapa. Jadi ada standarnya karena kalau untuk standarnya kan maksimal 60 menit Mas. Waktu tunggu layanan rawat jalan itu tidak boleh lebih dari 1 jam. Tetapi ada beberapa yang memang masih melebihi ada. Nah itu tugas kita untuk memastikan bahwa tadi cepat tadi. Nah kemudian untuk setara itu berarti tidak bisa atau tidak membeda-bedakan antara pasien satu dengan pasien yang lain. Semua untuk tindakan medis itu sama. Diperlakukan sama ya. Betul. Ya. Tadi yang untuk lebih dari 60 menit itu biasanya kendala apa? Banyak faktornya. Jadi kalau di sistem itu kan sudah kayak jalan dengan running seperti biasanya. Itu kalau misalkan terkendala lebih dari 60 menit banyak faktor. Misalkan ada pasien check in pagi, ya pulang dulu Pak. Pulang saya tahu belanja yang nanti datang lagi. Itu mengakibatkan time-nya jadi lebih lama. Atau yang kedua itu mungkin dokter juga karena sibuk ya, dia operasinya sito, kemudian dia harus visit ke rawat inap dulu sehingga mengakibatkan jadi mundur. Itu salah satu faktornya. Iya, tapi memang sih teman-teman saya juga pengguna intermezzo aja ini sebenarnya ya semoga saja tidak menggunakan fasilitas itu artinya sehat ya. Sehat, ya artinya masyarakat selalu sehat, bahwa menjadi peserta BPJS Kesehatan itu ya memang wajib karena sistemnya kita peduli terhadap yang membutuhkan ya yang lainnya gitu. Nah, teman-teman saya ini yang kebetulan mengakses JKN Mobile itu juga gitu, dan saya baru tahu belakangan agak desa ini ngantri sudah bisa pesen, nggak perlu harus berlama-lama, dia bisa datang udah selesai pulang. Oh bisa gitu ternyata. Nah ini kan tadi yang disampaikan oleh Mas Heri, cepat ya, cepat dan nggak, teman saya kebetulan nggak belanja ke pasar jadi bisa lebih langsung bisa mengakses gitu ya. Ini tentu kan juga mengondisikan di layanan kesehatan ya, Mas Eko. Dari sisi itu mungkin Mas Eko yang bisa lebih menjelaskan terkait dengan koordinasi dengan Vaskes terutama ya, untuk hal seperti itu. Itu gimana Mas, sistem prosedur dan ini segala macam, dan mungkin pemantauan terkait penggunaan JKN Mobile supaya bisa lebih mudah, cepat, dan tadi setara. Ya. Jadi benar tadi yang diceritakan sama Mas Heri ya, bahwa kenapa kita persepsi negatif masyarakat itu kan kalau pakai BPJS itu lama. Ya memang coba ngobrol di mana aja deh, pasti ketemu itu. Lama, obatnya murah gitu kan. Padahal ya itu sebatas persepsi karena yang namanya JKN ini baru lahir di 2014. Kita perlu mengembangkan banyak inovasi sehingga menghilangkan stigma-stigma masyarakat yang kurang baik gitu terkait dengan layanan yang tadinya mengakses rumah sakit itu kan kalau nggak punya duit kan pasti berpikir 1000 kali untuk datang ke rumah sakit. Sekarang
merasa sudah dibayarin sama pemerintah gitu kan, atau mungkin membayar iur sendiri sehingga akses ke rumah sakit itu jadi mudah gitu. Nah, ini tantangannya adalah ketika aksesnya itu mudah, sehingga banyak orang yang mungkin kadang mungkin setengah sakit gitu kan, atau mungkin setengah sehat ya, lebih cepatnya ya. Sehingga inilah yang membuat fasilitas kesehatan itu jadi kemeruyuk, kalau bahasa Jogja itu kemeruyuk. Sehingga kita kalau ini Mobile JKN itu untuk menata itu tadi, sehingga ketika masuk ke poli atau ke layanan di FKTP, puskesmas itu bisa ngambil antrian dari rumah gitu. Ini tujuannya untuk mengatur, jadi nggak mengumpul di satu waktu untuk antri, tapi bisa menjadwalkan sendiri kebutuhannya ketika mau dengan dokter itu lewat aplikasi Mobile JKN. Iya. Toh sekarang juga eranya era teknologi ya. Betul. Kayaknya mungkin 0,0 sekian persen penduduk kita yang nggak punya HP mungkin ya. Iya. Dan HP-nya udah bagus-bagus itu. Tapi tetap ada loh Mas Heri dan Mas Eko yang udah punya HP, bukan orang desa juga gitu. Ternyata belum download, nggak ngerti cara makanya, masih pakai cara-cara konvensional lah gitu. Nah itu terkait barangkali sosialisasi atau edukasi ke warga biar seperti itu. Enggak sih salahnya BPJS gara-gara nggak download itu nganti ini kesuwen. Gimana Mas problem kayak gitu Mas? Iya, semua pasti terjadi ya Mas. Ya. Misalnya kadang kita tekankan untuk download, kadang ya nanti. Itu wajar. Karena pasti ada sesuatu ketika orang itu mau download. Dia kalau butuh pasti download Mas. Ya, seperti mungkin belanja itu kan dia pasti butuh, pasti dia akan download. Sama dengan Mobile JKN. Jadi makanya saat ini kita sasarannya itu pertama di fasilitas kesehatan, rumah sakit ataupun di fasilitas primer. Karena dia ada kontak sama, kemudian dia ada beberapa yang pelayanan yang memang harus dituntaskan. Nah, untuk yang teman-teman atau pasien yang dirawat jalan atau rawat inap di rumah sakit itu memang kita tekankan untuk menggunakan Mobile JKN. Nah, sebenarnya fungsinya tidak hanya untuk antrian online Mas, untuk Mobile JKN itu. Jadi kalau di Mobile JKN ada fasilitas konsultasi dokter, itu bisa di rumah. Jadi ketika kok rodok mumet sithik, nah itu konsultasi dokter bisa. Dok, saya mumet tanggal tua ya. Tanggal 2 rong. Wah, itu obatnya sih. Problemnya sekarang orang kita itu pusing. Jangankan pusing, yang lebih parah dikit lah, misalkan sesek. Nggak mau konsultasi ke layanan medis, konsultasinya ke Google. Buka Google. Engko ditularke ning tanggane. Oh, kowe mumet ya, soalnya ngene kayak gitu. Sekarang kalau untuk Vaskes di lingkupnya apa berarti? DIY. Untuk DIY ya. Iya. Itu untuk warga yang sudah mengakses JKN Mobile, ada datanya? Ada Pak. Ada. Kalau kita untuk yang akses Mobile JKN, kita per detik atau itu skala nasional itu jutaan Pak untuk yang rekod melalui Mobile JKN. Tetapi untuk yang tadi, untuk yang teman-teman yang kalau kita kan clear Pak, kalau di Google tadi yang disampaikan Mas Sigit kan informasi untuk ini. Kalau kita clearnya ketika konsultasi dokter, nanti ada komunikasi balik dari dokter. Dia dapat terapi, kemudian obatnya ambil di klinik atau di puskesmas, itu yang kita clearnya di situ Pak. Dan itu akan terekod di kita dan nanti akan tersimpan di Mobile JKN-nya peserta. Gitu ya? Iya Mas Sigit. Kalau untuk ngubah ini bisa nggak Pak? Milih Vaskes itu? Bisa. Mengubah Vaskes lewat Mobile JKN juga bisa. Kemudian juga mengecek. Saya pernah periksa di mana saja sih, bisa obatnya apa saja gitu kan. Kadang juga ini digunakan untuk mendeteksi itu ya kecurangan ya. Kadang tuh orang nggak periksa tapi kok ada catatannya ini. Itu juga masyarakat juga kalau misalkan periksa ya pakai nomor kartunya sendiri-sendiri lah, identitasnya kan bisa pakai KTP sekarang. Jadi nomor BPJS itu sama dengan nomor NIK di KTP. Sebentar, itu kasus itu gimana itu modusnya itu? Nah, kadang misalkan tetangganya belum jadi peserta. Nah, terus misalkan saya punya tetangga, saya punya kartu nih, tapi tetangga saya nggak punya. Oke loro, ya wis tak silai kartu. Gitu. Nah, itu buat periksa nanti. Nah, tapi itu sekarang sudah mulai dicegah karena kalau ke Vaskes sudah pakai fingerprint ya. Tapi di itu ada foto nggak sih? Nggak ada ya? Itu foto itu kayak medsos ya, mau diupload silakan, nggak silakan gitu.
atau memang nggak ada fasilitas? Memang nggak ada Nggak ada foto. di foto kita. Oh. Untuk yang di Vaskes itu pakai fingerprint ya di Ya kedokteran sekarang. sama face recognition. Ya, anu ya biometrik ya. Ya, Nggak biometrik. mungkin pinjem wajah tonggone. Kalau dioperasi lah gitu lah. Di operasi itu nggak ditanggung BPJS kesehatan ya kemarin. Anu apa dampak-dampak karena operasi wajah. Seingat saya gitu. Mas Iya, betul. Mas Eko kalau sebenarnya kalau di Vaskes itu tadi Mas Eko ngendiko bilang bahwa stigmanya itu obat-obatan gitu ya. Terus suwi kemudian itu sebenarnya kalau yang didapatkan oleh peserta itu di Vaskes itu apa saja sih yang standarnya yang sesuai BPJS? Iya. Jadi kalau kita membayar klaim ke rumah sakit itu kan dari dia masuk Vaskes mau di FKTP atau di rumah sakit itu puskesmas atau rumah sakit itu ya dari daftar sampai dia keluar dari rumah sakit mendapatkan obat atau kalau misalkan diresepi, kalau enggak ya enggak gitu kan, tergantung sakitnya apa. Jadi di situ ada biaya administrasi kecuali parkir ya. Kalau parkir nggak masuk biaya administrasi kan. Bayar dewe, Pak. Bayar dewe. Nek ono tukang parkir ini. Jadi dari administrasi sampai ke dokter, jasa dokter dan biaya obat gitu kan. Jadi obat-obatan pun itu kami meminta ke rumah sakit itu ada panduan dari Kementerian Kesehatan yang mengatur obat itu kan Kementerian Kesehatan. Di sana obat itu sudah mencakup semua penyakit yang ada di Indonesia gitu kan. Semua penyakit itu sudah ada panduan bukunya di semua fasilitas kesehatan. Jadi sebenarnya rumah sakit pun sudah menyediakan obat-obatan yang proper untuk kebutuhan peserta gitu. Jadi sebenarnya kalau obat yang murah dan mahal itu sudah terukur dosisnya di dalam panduan tersebut gitu. Jadi nggak terkait dengan harga obat, tetapi obat yang didapat itu sudah bisa mengatasi kondisi klinis dari pasien yang berobat di rumah sakit gitu. Mosok soal obat ya masih ini jadi ya, isu. masih nawar-nawar nih. Bisa kan nggak usah kasih obat berarti sehat ya? Iya. Tapi juga untuk saudara-saudara kita peserta BPJS Kesehatan yang memang nyun sewu punya berat gitu ya. Itu kan juga hampir semua sekarang kan dijamin oleh itu, termasuk HD hemodialisa, terus cancer. Ya. Pasang ring masuk ya pasang ring. Itu full. Iya, full. Kalau pasang ring nggak ada ketentuan apa itu? Indikasi medis saja. Kalau misalkan dokter ini sesuai harus membutuhkan pasang ring gitu. Mau 1, mau 2, mau sekian, itu dijamin semua. Kembali ke JKN Mobile. Tadi ada konsultasi. Itu konsultasi dokter itu jam-jam berapa aja atau 24 jam enggak? Dokternya turu nanti. Masa jangan deh. Jadi kalau konsultasi mobile JKN itu memang sesuai jam kerja yang disetting oleh dokternya. Karena kadang dokter pas melayani pasien ini kan dia aktif ke offline ya Mas. Nanti dari mobil JKN Vaskes dari sisi dokter itu ada namanya mobil JKN Vaskes. Jadi dia bisa menyeting, bisa merubah dia kapan bisa untuk menjadwalkan konsultasi online dengan pasiennya. Tapi dokter terkait ya dari Vaskesnya ya? Iya, dari Vaskes yang terkait terdaftarnya. Nah, kalau dokternya nggak pernah buka konsultasi, entah karena sibuk atau apa, itu boleh nggak komplain ke jenengan gitu sebagai yang gitu? Boleh. Banyak nggak kasus itu? Kalau masih ada beberapa ya? Ya, jadi kalau misalkan dokter misalkan kan itu ada kontrak kan? Ya. Ada kontrak itu kan mengatur jadwal, mengatur jadwal itu ada pemeriksaan, konsultasi. Saya buka jam sekian. Kalau misalkan ada pasien komplain, kok saya nggak dilayani ya di sini, itu pasti ada feedbacknya. Kalau pasien komplain langsung di mobil JKN. Langsung ditindaklanjuti itu. Betul, langsung ditindaklanjuti kalau itu. Apa biasanya punishment-nya? Punishment mungkin teguran atau mungkin kalau misalkan berkali-kali ya surat peringatan gitu kan, bertahap tentunya. Kalau langsung putus kontrak. Kalau udah parah diturunin jadi perawat. dari dokter ke perawat gitu. Nah, ini kan juga sudah perkembangannya pesat sekali ya. JKN ini dari 2014 tadi ya. Satu dekade. Ulang tahun ya. Juli kemarin. Iya, habis ulang tahun kemarin ada teman-teman juga sudah pada sibuk tuh, teman-teman jurnalis. Ada lomba tulis tuh. Oh iya betul. Ya, ada lomba tulis kan kemarin. Iya. Yang
pesertanya juga lumayan membludak itu. Ternyata banyak juga dari situ menemukan banyak cerita juga gitu. Cerita-cerita menarik gitu. Ada apa sih istilahnya? Saya nggak tahu persis istilahnya apa atau kader apa yang ini di kampung gitu. Oh, kader JKN namanya. Kader JKN ya. Kader JKN. Ada kader JKN itu dengan berbagai kasus unik yang kemudian ditulis gitu. Kayak tetangga saya itu terbantu betul ya BPJS Kesehatan. Saya punya tetangga itu sudah usia lanjut, katarak dia, dioperasi kanan kiri, tapi nggak langsung selang berapa minggu gitu. Ya kalau nggak ada itu nggak tahu sekarang juga dengan premi berapa sekarang kalau premi. Tergantung kelasnya. Iya. Kelas Semua 1 sekarang urutan 100, kelas berapa? Ya, kelas 1 150, kelas 2 100. Nah, yang untuk kelas 3 kan 40-an ribu. Nah, itu ada subsidi dari pemerintah. Sehingga kalau untuk kelas 3 memang ada pemerintah yang ikut andil. Tetapi ada beberapa yang memang kalau sekarang ini kepesertaan yang 60% itu iurannya dibayar oleh pemerintah. Baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Jadi hampir 60%-nya itu iurannya oleh pemerintah pusat dan daerah. Dibantu. Ya. Hanya dengan 40.000 ya. 40.000 itu baik pekerja maupun mandiri sama ya? Beda ya. Ya kalau yang mandiri. Tadi yang mandiri, Ya, kalau yang pekerja? Kalau pekerja nanti hitungannya persentase. Persentase sharing. Jadi 4% dibayar oleh pemberi kerja, yang 1%-nya dibayar oleh pekerjanya. Pekerja. Betul sekali. Dari pendapatan. Dari pendapatan. Gaji. Kalau di DIY total ya sudah masuk menjadi peserta. Kalau DIY alhamdulillah sudah UHC Mas. Jadi kemarin kan sudah ada podcast dengan Mas Wahyu ya. Sudah alhamdulillah untuk yang Jogja sudah UHC. Namun ada beberapa memang untuk keaktifannya itu masih belum clear. Kita alhamdulillah kalau di Jogja tertinggi di rata-rata nasional. Hampir 80% itu keaktifan untuk iuran tergerak Mas. Keaktifan itu iuran itu boso Jawane apa? Datnyeng. Apa sih? Iya. Kadang bayar terus enggak gitu ya. Itu dihitung setelah 3 bulan atau sebulan enggak bayar udah enggak? Ya, jadi kalau hitungannya kan setiap tanggal 10 setiap bulannya. Jadi kalau misalkan ini bulan Agustus ya, berarti nanti bulan September tanggal 10 bayar. Kalau misalkan enggak bayar nanti hitungannya adalah nonaktif. Ya, nonaktif. Tapi bisa diaktifkan lagi. Iya, bisa diaktifkan lagi dengan membayar. Plus tunggakannya. Yes. Ya. Ngomongin soal JKN kini sebenarnya bukan kini lah ya. Semakin gitu ya. Oh, semakin. Semakin cepat, mudah dan setara gitu. Cocok, jadi sudah cepat, mudah saja tapi akan semakin terus cepat. Nah, ngomongin semakin ini kan next apa nih inovasi baik dari itu maupun nanti Mas Eko nambahi dari sisi Vaskesnya. Monggo Mas Edi. Baik, kalau untuk saat ini nanti dan ya intinya untuk progres ya. Saat ini kita inovasinya yang pertama di mobil JKN sudah ada aplikasi Bugar Mas. Jadi cuma ini masih development ya. Jadi yang versi baru nanti diupdate ada aplikasi Bugar. Itu nanti untuk bisa mengecek kira-kira saya itu bugar apa enggak. Kalau misalkan tidak bugar ya harus mempertahankan. Bugar dari sisi apanya nih? Kesehatan. Ya kesehatan. Dari sisi kesehatan. Ngeceknya itu gimana terus nanti? Ada nanti. Sistemnya. Ini kan masih trial ya Mas. Ini masih saya cek masih belum. Kira-kira dari situ ininya gimana? Apa? Cara mengeceknya gimana? Ngeceknya nanti tinggal diklik saja Mas, diklik nanti ada isian tinggi badan berapa, berat badan berapa, kemudian akan terukur nanti lingkar perut berapa, nanti akan terukur IMT, indeks massa tubuh. Nah kalau misalkan dia IMT-nya lebih dari normal, berarti ada potensi, ya kan potensi untuk resiko terjadinya penyakit. Nah ketika terjadi potensi, maka nanti bisa konsultasi ke dokter apa yang saya lakukan dok. Jadi supaya tidak menimbulkan keparahan penyakit tadi. Kalau kita sakit parah kan apa-apa gak enak ya, kasih duit kayak sate ya gak enak. Ini berarti free kalau itu ya. Yes, free, betul. Kalau yang kemudian ke konsultasi itu kan masuk ke pesertanya kehitung gitu ya. Konsultasi ke dokter gitu. Ya, maksudnya dari BPJS kan bayar ke dokter. Kita sudah bayarnya sudah dari kalau di Vaskes tingkat 1 primer itu kan kita bayarnya kapitasi Mas. Jadi kapitasi itu dibayar per kepala per bulan, dibayar di muka.
Oh. Iya, jadi di awal. Beda ketika nanti di rumah sakit ketemu Pak Eko dan teman-temannya di rumah sakit itu bayarnya per case. Jadi nasi biji. Nanti Pak Eko yang menjelaskan. Nah, ya. Nah, itu gimana Pak Eko? Tadi terkait inovasi biar semakin cepat, mudah dan setara dari sisi Vaskes. Kemudian tadi ditambah oleh Mas Heri itu tadi hitungan per kepala ya, di rumah sakit dan Vaskes. Jadi ya kita memang punya bidang tersendiri ya untuk pengembangan, untuk penelitian. Setiap tahunnya kita berusaha bagaimana pelayanan itu jadi semakin lebih maju gitu kan. Kalau tadi dari sisi pesertanya gimana, dari sisi pemberi layanan juga ada inovasi. Artinya nanti juga efeknya ke peserta gitu kan. Contohnya telemedicine itu juga masih dalam pengembangan gitu kan. Jadi itu gimana itu? Telemedicine itu nanti peserta tuh Zoom nggak harus ya bisa Zoom. Mungkin telepati juga ya, mungkin ya 10 tahun ke depan itu. Bukan dukun tapi Pak. Iya, jadi kayak telemedicine itu pasien ya bisa telepon atau mungkin dengan chat WA atau mungkin dengan video conference ya atau apa namanya? Video call. Nah, itu bisa peserta lewat dokter di FKTP, artinya dokter pelayanan primer ya, dokter umum gitu kan. Atau nanti kalau misalkan kasusnya lebih spesifik lagi nanti ke spesialis gitu. Nanti juga yang memfasilitasi dokternya yang konsul juga ke spesialis. Nah, nanti pasien juga nggak perlu datang ke rumah sakit nanti ke depannya seperti itu. Karena gambaran pola penyakit itu kan selama 10 tahun itu kan sudah mungkin termappingkan gitu ya. Pasien-pasien juga sudah punya rekam medis elektronik. Rekam medis ya. Nah, kita juga ngembangkan supaya rumah sakit itu punya rekam medis elektronik gitu. Jadi semua fasilitas bisa tahu pasien ini riwayat kesehatannya seperti apa gitu. Ini juga salah satu terobosan sehingga ketika pasien ini dimanapun berada itu rekam medisnya bisa diakses gitu. Nah, itu satu basket gitulah ya datanya istilahnya. Betul. Kemudian juga nanti obatnya pun juga diantar gitu kan. Nah, itu pengembangan, tapi masih dalam tahap piloting ya. Sudah kita coba, mungkin implementasinya ya menunggu kesiapan kan, nggak hanya BPJS saja, tapi juga stakeholder kayak puskesmas, dokter keluarga, nah apotek itu kan juga yang perlu kita perlu menyiapkan itu kan infrastrukturnya gitu. Saya terlintas ini tadi ngomongin soal penyakit itu. Yang sekarang bahasa kerennya itu saya nggak tahu. Saya sih ya meyakini penyakit ini ada sejak dulu sebenarnya. Tapi sekarang ada istilah baru namanya saraf kejepit. Ya, saraf kejepit. Mungkin orang dulu apa? Boyok gitu ya. Apa encok gitu ya kali ya. Nggak tahu. Kok tiba-tiba sekarang ada kayaknya kok nggak mungkin saraf kejepit itu ada. Kalau saraf kejepit itu periksa itu tanggung juga ya. Kalau berdasarkan medis memang masuk ya? Iya. Jadi kan orang datang ke rumah sakit itu kan pasti ada keluhan kan. Sakit gitu aja. Saraf kejepitan juga sakit kan. Ketika datang ke dokter pasti kan sakitnya apa? Boyok saya, apa tangan saya nggak bisa ditekuk gitu kan. Masalah kejepit atau tidak kan setelah pemeriksaan gitu kan. Tapi pasti kan datang dengan sakit gitu. Kalau ada keluhan sakit aja pasti kan diurutkan tuh. Oh, sakitnya apa sih? Oh, di sarafnya. Apakah mungkin di darahnya yang nggak normal gitu kan. Ternyata misal itu kejepit beneran dan medis memang mengharuskan dioperasi, tercover juga. Di-cover juga. Cover juga ya. Iya. Ini contohnya low back pain ya, nyeri. Enggak rugi tau BPJS kesehatan kayak gitu. Insya Allah enggak rugi gitu kan. Selama masyarakat masih mengiur dengan tertib. Iya, tapi kalau itu-hitungan juga banyak banget loh pengguna BPJS itu, hampir mungkin enggak sepengetahuan saya sih 99% orang pakai BPJS kesehatan dan jumlahnya sebegitu banyak dengan iuran tadi yang mandiri aja berapa 40.000 sampai 150.000 ya kan. Itu kan jeblok gitu ini ya. Terus berinovasi ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat BPJS kesehatan. Mantap. Tapi semoga harapannya masyarakat di Indonesia ya, peserta itu nggak usah loro ya, harus sehat ya. Fasilitas itu dipakai orang yang memang nyun sewu yang berat-berat gitu ya. Ya kita lanjut ke JKN Mobile ya. Mobile JKN apa JKN? Mobile JKN. Mobile JKN. Apalagi Mas Heri selain tadi soal bugar? Kita ada lagi yang Frista Mas, fake recognition. Jadi kita baru uji coba di 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit
Gunung Kidul, RSUD Wonosari, kemudian RSUD Kota sama RSUD Pademangan Senopati. Kalau kemarin kita pakai fingerprint, finger di jari, tapi sekarang kita sudah mengembangkan untuk yang face recognition. Jadi lebih cepat karena dia kalau face recognition butuh sekian detik saja untuk bisa merekam wajah pasien, karena ini hubungannya dengan klaim. Jadi memastikan bahwa pasien ini benar di rumah sakit, kemudian benar ini pasiennya, kemudian penggunanya, dia datang diobati dan sebagainya. Kalau dulu kan masih banyak kita temukan beberapa yang memang itu tidak layak gitu, seperti itu. Tapi mau nggak mau bayari rumah sakit tetap gitu ya, bayari fase tetap ya. Misalkan secara data geseh gitu ya tidak valid. Itu kalau dari Vaskes gimana? Misalkan tadi kasus tetangganya sakit, kamu pakai minyak wajah kayak gitu. Nah itu kan mulai istilahnya sudah mulai ketahuan ya hal seperti itu jadi temuan ketika ada ketidakcocokan gitu kan. Bahkan kita verifikasi pun juga ada konfirmasi ke peserta gitu. Sehingga hal seperti itu kadang kita ketemukan tuh saat proses verifikasi gitu. Selain kita cek data administrasinya, kita kadang juga sampling telepon ke peserta gitu. Pernah nggak? Oh nggak pernah. Nah itu baru jadi temuan tuh nanti. Nah itu nanti kita telusuri ya hal seperti itu. Nilainya berapa sih gitu kan? Gede apa enggak gitu kan? Nah hal seperti itu mulai kita buang lemak-lemaknya itu kan. Kalau itu kan orang itu lemaknya. Kalau kayak gitu, case kayak gitu konsekuensi buat pesertanya apa ya? Nah pesertanya, karena dia minjemin misalkan. Iya. Apa konsekuensi? Sampai dengan sekarang sih kita belum sampai ke aparat penegak hukum ya. Gitu. Enggak, maksudnya apakah kemudian ada semacam apa sih istilahnya, teguran atau apa? Ya itu pesertanya ya. Ya. Itu kan peserta belum jadi peserta kita itu. Yang menyalahgunakan belum jadi peserta kita. Tapi yang minjemin, pakai datanya. Nah itu pun belum ada treatment khusus ya. Kalau kesalahan dari Vaskes gimana? Kesalahan dalam arti misalkan kesalahan ini karena Vaskes yang kurang teliti untuk mendetek. Nah kalau itu sudah diatur dalam perjanjian kerjasama itu ada teguran dan SP dan macam-macam sampai pemutusan kerjasama kalau gitu ya. Sudah berapa total kalau Vaskes hampir seluruh di Kabupaten Kota DIY? Sekarang sudah 38 rumah sakit yang bekerja sama. Kalau se-DIY itu ada 70-an rumah sakit ya, dari 80 rumah sakit yang ada di DIY. Gitu. Kalau FKTP itu di sekitar 390 total ya. Sekian total. Ya Tribunus di rumah tadi Mas Eko nyebut FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama ya gitu ya kalau nggak salah ya. Kira-kira nanti jangan-jangan apa ya tadi ya? FKTP itu apa gitu. FKTP itu ya puskesmas, dokter keluarga gitu ya. Nanti dikiranya fotokopi KTP, bukan fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu. Next untuk digitalisasi Mas Heri di BPJS Kesehatan, apalagi selain soal pengembangan di mobile JKN di aplikasi. Kalau digitalisasi tadi Mas, untuk yang ini salah satunya untuk yang antrian online ya Mas. Jadi tadi dikatakan untuk antrian online itu kita mudahkan. Jadi pasien bisa booking itu bisa 30 hari. Cuma ini tergantung dari masing-masing rumah sakit. Misalkan di beberapa rumah sakit yang swasta itu bahkan bisa booking nanti di 30 hari ke depan. Jadi kadang kan milih dokter spesialisnya. Jadi kalau ketika sudah ada dapat rujukan dari Vaskes tingkat pertama tadi, akan muncul di mobil JKN-nya, tujuan rumah sakitnya serta polinya. Nah, nanti pasien bisa memilih nama dokternya. Nah, saya pernah mencoba itu nama dokter karena dokter ada beberapa yang memang dia idol ya. Jadi itu full banget Mas. Jadi saya sampai milih 2 minggu itu gak ono jadwal ya. Itu bisa baru dapatnya 3 minggu kemudian. Tapi kalau dirasa penyakitnya kok pengen urgent keburu mau pengen ketemu dan konsultasi, itu bisa memilih dokter yang lain. Itu salah satu untuk yang membantu memudahkan tadi. Sejak 30 hari sebelumnya ya. Betul. Sama untuk nanti di aplikasi mobil JKN bisa menilai pelayanan yang diberikan oleh Vaskes. Misalkan kok saya gak puas, itu bisa klik saya gak puas. Nah, nanti tinggal dipilih kira-kira keluhannya apa. Itu langsung ke kami dan kami akan menjawab SLA-nya itu kurang lebih maksimal 2 kali 24 jam. Tentu saluran yang di podcast kita beberapa waktu lalu kita juga akan menampilkan supaya peserta masyarakat semakin mudah untuk
tanya soal BPJS atau mengakses layanan dan lain sebagainya, ada di nomor WhatsApp ya. Bisa diulang lagi mungkin Mas Oke. Heri untuk WhatsApp-nya saluran di Pandawai. kanal ya, Ya. kanal nggih informasi sama keluhan nggih. ya. Jadi kalau untuk kanal kita ada beberapa sumber. Yang pertama untuk Pandawa itu 0811 8165 165 itu di jam kerja. Jam kerja. Yes, tapi kalau untuk yang 24 jam kita ada Jam namanya- kerjanya itu sampai jam 4 atau jam 5 nih? kita jam 3. Jam 3. Yes, jam 3. Senin sampai Jumat. Ya. Kemudian kalau untuk yang 24 jam itu kita ada care center. Itu 24 jam Mas Sigit. Mm. 24 jam. Satu lagi yang mobil JKN. Nah, untuk mobil JKN itu ya 24 jam. Jadi pasien bisa mengakses untuk keluhan. Tapi untuk yang konsultasi sesuai jam kerjanya dokter tadi. Dokter ya. Itu manut dokternya juga yang ngeklik dokternya itu. Saya available apa enggak Ya, gitu dan ya. itu nanti kita feedback Mas. Jadi kadang ada dokter yang memang time responnya lama. Ono sing berapa jam 500.000 jam ada karena lupa sehingga kita sampaikan ke dokter notifikasinya diingatkan sehingga bisa progres seperti itu Mas Sigit. Itu tadi yang ngomongin soal apa sih tadi antar apa saya lupa. Obat. Antar obat ya. Kalau itu bedanya apa dengan antar layanan kesehatan apa? Antar fasilitas kesehatan itu apa tuh? Oh, maksudnya yang untuk ini ambulan atau gimana? Iya, ambulannya. Iya betul. Jadi kalau untuk ambulan itu kita jamin. Jadi ketika ada rujukan untuk kasus-kasus emergensi ya Pak. Nanti Pak Eko yang lebih detail menjelaskan maupun dengan klaim. Jadi bisa merujuk atau dari vaskes tingkat pertama ke tingkat pertama yang ada rawat inap. Karena ada tidak semua fasilitas kesehatan tingkat pertama itu ada rawat inapnya. Nanti bisa dirujuk atau ke rumah sakit. Kebanyakan kasus-kasus yang ini Mas, yang persalinan ya, pembukaan lengkap itu dirujuk ke rumah sakit. Nah untuk ambulannya itu bisa di cover oleh JKN, BPJS. Ya, jadi nambahin kalau ambulan itu rujukan antar fasilitas kesehatan. Jadi bukan ambulan itu bisa jemput pasien di rumah gitu. Iya. Itu naiknya gokar. Oh gitu. Ya, bukan ambulan. Naiknya dari rumah. Iya kan dari rumah. Iya, Jadi naiknya antar vaskes gitu. Bukan pasien minta dijemput gitu kan ke rumah sakit atau itu bukan. tapi bener naiknya taksi online itu. Betul. Memang taksi online ya? Ya enggak bayar sendiri sih. Sendiri, Mas. Ini dari rumah. Terus kemudian ada ini tadi ini yang banyak sebenarnya sudah banyak orang tapi kadang sok lali terus nanya lagi. Fasilitas cover saya agak melenceng dikit ya. Cover kacamata ya. BPJS. Berapa persen? Kalau kacamata itu sesuai kelas. Kalau yang kan ada kelas 1, 2, 3. Kelas 3 itu paling cepat 2 tahun sekali. Boleh bisa ganti kacamata. Ya, itu kalau kelas 3 itu 165, kelas 2 220, kelas 3 itu 330. Kelas 1. Kelas 1 ya, Iya. 330. Walaupun nanti boleh beli ya kacamata di luar harga yang itu ya. Itu sifatnya plafon. Nambah ya. Ya, sifatnya plafon ya. Tapi kita juga mendorong kan beberapa kan optik kan kerjasama dengan kita. Ya. Kita juga mendorong menyediakan harga yang sesuai dengan penjaminan JKN gitu. Jadi ada yang harga kalau pas peserta beli kacamata tuh nggak nambah lagi gitu. Kita wajib menyediakan itu gitu. Iya. Mau lebih silakan tapi yang harga sesuai penjaminan itu juga ada. Jadi kan misalkan kan ada orang-orang yang nggak mampu gitu kan, misalkan PBI kelas yang ikut PBI itu kan memang iurannya kan dibayar pemerintah tuh. Jadi memang tidak membayar kemampuan untuk membeli kacamata itu kan juga nggak kayak mungkin orang yang bisa membeli yang lebih gitu kan. Kita menyediakan sesuai itu sehingga dia nggak bayar iuran gitu. Gitu. Sampai kacamata aja ditanggung ya. Iya, kacamata, krek, alat bantu dengar. Oh, krek juga ya? Iya. Misalkan habis operasi amit-amit ya fraktur gitu kan, fraktur kaki sehingga nggak bisa jalan dengan normal sehingga dibantu krek itu. Kursi roda enggak ya? Kursi roda enggak? Kursi roda enggak dijamin. Krek itu hak milik? Ya kalau sama seperti kacamata. Jadi bukan pinjem ya. Iya. Kayak HGB ya Mas. SHM hak milik. Hak milik SHM dan hak milik. Ya menjamin ke banyak sektor kemudian ya baik di
kerjasama dengan fasilitas kesehatan rumah sakit, terus kemudian untuk memfasilitasi para peserta itu. Terus kemudian kalau kayak case Nyon Sewu ini amit-amit kasus kecelakaan kayak gitu, kalau itu prosedur kedaruratannya biar bisa pakai BPJS itu gimana? Ada nggak sih kasus kecelakaan yang ini nggak masuk nih BPJS? Iya. Ada nggak? Jadi kalau JKN itu tidak sendirian BPJS Kesehatan. Jadi ada BPJS Tenaga Kerja, ada Asabri, ada BPJS Taspen. Itu yang menjamin masing-masing punya pesertanya sendiri. Jadi kalau kasus kecelakaan itu penjamin pertamanya itu Jasara Harja. Itu kuncinya di situ. Jasara Harja yang menjamin dulu. Jadi kalau nanti udah dijamin Jasara Harja, pasien mempunyai kartu JKN, maka kalau sudah selesai perawatannya misalkan akibat operasinya kontrol gitu. Batasnya kan kalau Jasara Harja itu sekitar 2 juta. 20 juta ya. Yes. Kalau lebih dari itu maka dijamin BPJS Kesehatan. Tapi kalau misalkan PNS penjamin keduanya itu di Taspen. Iya. Begitu juga dengan yang misalkan ABRI atau tentara misalkan. Asabri ya. Itu masuknya ke Asabri penjamin berikutnya gitu. Gitu. Maksudnya hitungannya pasca penjamin pertama. Iya, pasca penjamin pertama. Ya karena kalau case itu terus nanti kecelakaan kerja juga beda sendiri hitungannya. Beda lagi yang ketenaga kerjaan dulu ya hitungannya. Iya, kalau kecelakaan kerja tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Iya. Tidak full ya dijamin. semuanya ya, ke betul. situ ya. Makanya kita juga minta fasilitas kesehatan bisa memfilter ini kasusnya apa itu. Jangan sampai yang bukan dijamin BPJS Kesehatan itu dijamin BPJS Kesehatan. Ya contohnya kecelakaan kerja. Gitu. Nah itu nanti apa-apa ki wong nek lara, mbuh larane apa, momen BPJS Kesehatan gitu. Loro ati ora, Mas. Jangan, itu lebih baik sakit gigi. Iya. Tapi kalau saya lebih baik sakit hati dari sakit gigi itu lara tenan. Betul, Gigi kan dijamin juga ya di Iya. semua all. Iya. Pokoknya intinya di Indikasi medis ya? medis itu. Dokter yang menentukan gitu. Tapi behel Bukan nggak? Kalau behel kan untuk apa? Saya Kosmetik tanya. apa sih? kalau Estetik ya? Estetik, kosmetik gitu. Itu bukan penjaminan dari JKN gitu kan. Gigi palsu nggak? Gigi palsu malah dijamin. Malah dijamin ya? Iya, karena kalau gigi itu kan fungsinya kan untuk mengunyah gitu kan. Iya, iya. Masih ada indikasi medis gitu. Kuncinya di situ. Itu plafonnya ada nggak? Ada plafonnya. Itu per rahang itu 1 juta. Per rahang? Iya, jadi ada rahang atas, Iya. atas bawah kan. Nah, 1.100.000 ya. 1.100.000 itu per rahang gitu. Itu maksimal ya jadi. Gigi itu mahal ya kan perawatannya ya. Iya. BPJS ini merantasi nih mau BPJS Kesehatan. Iya. Semua di Paling enggak terjamin lah ya. iya kan. Iya. Dijamin dulu Betul. masalah mau ekspektasinya apa paling dasarnya itu dijamin gitu. Iya. Ya para tribunus di rumah mungkin apa sih istilahnya? Kesadaran ya. Kesadaran untuk hanya dengan kelas 3 jam cuma 40.000 yang mandiri ya. 40.000 ketika ya semoga saja tidak kenapa-kenapa gitu. Hampir semuanya dijamin. Bahkan cuci darah tadi, pasang ring jantung tadi juga semuanya dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kok masih cepat-cepat gitu, terutama yang tadi ya pesertanya gede tapi masih keaktifannya ada yang ini ya. Ya ayolah diaktif ke. Nek bisa ya nggak usah make gitu. Iya. Kalau bisa nggak usah make. Gotong Sehat, royong ya. kita Biar sama-sama gotong royong. Dipakai semuanya. Saya itu kadang sok ngeri gitu nek misalkan kan masih kartu BPJS Kesehatannya Mbak tolong simpenin aja. Amit-amit ya gitu. Semoga kan ya, biar yang lain membutuhkan sok-sokan. Iya. Enggak, tapi berarti saya sehat lah kira-kira begitu. Mau ada yang ditambahkan Mas Heri, Mas Eko, monggo. Ada Mas Izin. Tribunus. Koreksi untuk yang kelas 3 tadi, Mm-hmm. yang mandiri itu 42.000. 42.000. Yang subsidi pemerintah sekitar 7.000 berarti ya. Yang Mm-hmm. membayar 35 betul. 35. Murah, masih murah. 35. Mas Eko, mana baik? Ya kalau saya jaga kesehatan. Jaga gitu. kesehatan. Artinya jangan sampai kita sakit gitu kan. Di mobil JKN itu ada screening kan. Screening kesehatan itu kita hanya menjawab pertanyaan aja.
Di situ bisa ketahuan kalau kita itu nanti resiko darah tinggi, resiko DM atau penyakit jantung. Tapi kuncinya jujur. Jujur menjawab kuesioner. Kolesterol ada ya? Ya termasuk. Ada. Kolesterol kan nanti larinya ke penyakit jantung gitu. Jadi jujur dalam mengisi sehingga kalau nanti dalam scoringnya itu masuk ke risiko rendah atau risiko sedang tinggi. Nah, itu nanti silakan mengakses Vaskes. Jadi jangan takut. Jadi jangan kayak kayak ujian ya. Jawab jujur aja. Jadi supaya kita tuh tahu kita tuh biar nggak menipu diri sendiri. Setengah sehat, setengah sakit gitu kan atau sakit beneran gitu. Jadi jangan sampai nanti biayanya tinggi kalau kita aduh kok ini aku sakit ya, nggak ngakses tapi nanti ketika ngakses sudah terlambat gitu. Sudah terkadang komplikasi gitu. Itu aja sih pesannya. Mantap. BPJS Kesehatan, teman-teman di rumah jangan lupa jadi peserta BPJS Kesehatan yang aktif. Semoga tetap nggak dipakai tapi ya. Amin. Tapi sewaktu-waktu kenapa-kenapa itu sudah ada dan aktif bisa digunakan apa aja. Terima kasih Mas Heri sudah datang, kita lanjut di lain waktu. Terima kasih Mas Eko. Sama-sama. Sehat selalu. Apa nih kalau BPJS Kesehatan nih? Salam sehat atau apa? Salam transformasi mutu layanan. Salam transformasi mutu layanan. Mudah, Begini. cepat, setara. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Sigit Widya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya. Selamat siang. Pamit, matur sembah nuwun, Mas. Matur suwun. Heri. Sehat selalu.